yang paling penting dari yang terpenting. Tadi juga penting sih, karena sebelum memasuki FPB dan KPK, kalian harus bisa menguasai yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi nggak menguasai, pasti kesulitan juga. Jadi harus kuasai dulu bagaimana membuat pohon faktor, kemudian bagaimana memfaktorisasi primanya, kemudian kita belajar tentang FPB dan KPK. Begitu tahapannya. Kalau nggak urut nggak bisa, itu harus urut, dan kalian pasti bisa untuk mempelajari itu. Kalau nggak paham, chat Bu Guru aja ya. Oke, kembali lagi ke materi. FPB dan KPK. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, ini singkatannya. Dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Gitu. Untuk menentukan FPB KPK, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya perlu banget untuk ditulis di buku catatannya kalian, karena ini sangat-sangat penting sekali ya. Langkah pertama adalah kalian buat pohon faktor. Yang kedua adalah kalian menentukan faktorisasinya. Dan yang ketiga adalah menentukan FPB dan KPK. Nanti menentukan FPB dan KPK-nya Bu Guru kasih tahu ketika memberikan contoh aja ya, lebih gampang dipahami karenanya. Kalau di sini cuma gambaran awalnya, berarti kalau misalkan ada soal tentang FPB dan KPK, yang kalian lakukan adalah langsung buat pohon faktornya. Sudah bikin buat pohon faktor, langsung menentukan faktorisasinya. Dan setelah itu baru kita bisa tahu FPB dan KPK-nya. Sebenarnya untuk menentukan FPB KPK itu banyak banget caranya. Ada pakai cara manual, ngitung gitu faktornya dari suatu angka itu berapa aja, kemudian yang sama itu yang mana gitu. Tapi kendalanya kalau angkanya besar itu sangat-sangat sulit. Begitu juga dengan kelipatan, juga ada yang manual seperti itu. Atau yang kedua adalah pakai cara tabel juga bisa. Kalian bisa lihat di LKS halaman 52, itu caranya kalau menggunakan tabel. Itu menurut Bu Guru sebenarnya juga mudah, dan dalam langkah-langkahnya itu tidak perlu untuk menentukan pohon faktor dan faktorisasi. Tapi menurut Bu Guru, cara yang paling simpel yang mungkin kalian bakal lebih mudah memahami cara menentukan FPB KPK adalah melalui pohon faktor. Dan itu udah rekomendasi dari semua buku, kebanyakan merekomendasikan tentang pohon faktor itu. Jadi untuk video ini Bu Guru akan memberitahukan cara menentukan FPB KPK dengan pohon faktor, tidak dengan menggunakan cara lain. Boleh kalian menggunakan cara lain, asalkan kalian memahami langkah-langkah itu juga. Misalkan tentang tabel, kalian harus paham gimana sih tabel itu, karena jawabannya itu antara bikin dengan tabel dan bikin menggunakan pohon faktor itu sama gitu. Tapi saran Bu Guru sih mending pohon faktor saja gitu. Oke, kembali lagi ke materi. Bu Guru akan berikan contoh soalnya. Jadi ini kalian tulis dulu aja. Setelah kalian tulis, kalian pause ya videonya, kalian tulis di catatannya kalian. Selanjutnya Bu Guru akan hapus ini karena butuh ruang yang lebih luas lagi. Oke, silakan pause. Sudah ya, kita akan memasuki contoh soal FPB dan KPK. Contoh pertama, tentukan FPB dan KPK dari bilangan 15 dan 20. Nah, Bu Guru langkah-langkahnya tetap Bu Guru tulis di sini, bilangan primanya juga tulis di sini karena mereka berdua adalah kuncinya. Nanti ada kunci tambahan lagi untuk FPB dan KPK, tapi nanti ya. Kita ikuti dulu alurnya. Di sini ada angka 15 dan 20. Langkah pertama adalah kita membuat pohon faktor.
pohon faktor dari 15 dan 20. Kita bikin ya sini. 15. Perhatikan kunci yang bilangan primanya. Apakah bilangan ganjil 5 itu? Bukan. Oh, maaf, 5 itu bilangan ganjil, bukan genap. Berarti 15 nggak bisa bagi 2. Apa bisa bagi 3? Bisa dong. Berarti ini dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya adalah 20. 0 bilangan genap apa ganjil? Genap ya, 0 itu genap. Kalau 0 itu genap berarti 20 bisa dibagi 2. Kita bagi 2. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 10 bukan prima kan? Berarti masih bisa dibagi lagi. Belakangnya 0. Oh, kalau 0 berarti dia bilangan genap, Bu. Kalau bilangan genap berarti bisa dibagi 2. Oke, kita bagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 ini adalah bilangan prima. Oh, berarti selesai dong, Bu ya? Iya, sudah selesai sampai sini aja. Itu. Langkah pertama selesai. Kemudian langkah kedua, faktorisasi. Faktorisasinya kita tulis di sini. 15. Ya kan? Faktorisasinya dari angka 15 adalah 3 dan 5. Karena 5 ini enggak nyapang lagi, berarti kita ambil. Faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Sedangkan faktorisasi dari 20. Faktorisasi 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. Atau kalau kita rangkap, kita bisa tulis 2 pangkat 2 kali 5. Nah, awas untuk menentukan FPB dan KPK-nya, kuncinya lihatnya yang di sini. Sini sama sini. Yang kita perhatikan. Yang lain udah nggak usah diperhatikan. Ini nggak usah dilihat lagi. Ini nggak usah dilihat, Ini juga nggak usah dilihat. Cuma yang ini aja, yang Bu Guru lingkari aja. Kita akan menentukan FPB-nya dulu. Awas ya. Ini harus benar-benar cermat nih untuk menentukan FPB. Ada kunci tambahan nih. Kunci FPB. Kunci FPB itu adalah kita mencari angka kembar. Bentar, begini. Kita mencari angka kembar pangkat kecil. Perhatikan yang Bu Guru lingkari merah. 3 kali 5 sama 2 pangkat 2 kali 5. Angka yang kembar adalah angka 5. Ini sama ini. Kalau 3 dia nggak punya kan 3. 2 juga nggak punya. Kalau 5 sama-sama punya. Berarti untuk FPB-nya kita ambil angka 5. 5-nya kita perhatikan lagi. 5-nya sama-sama pangkat 1. Kalau nggak ada pangkatnya ini sama dengan pangkat 1 ya. Ini sama-sama pangkat 1. Berarti di sini juga 5 pangkat 1. Atau langsung aja hasilnya berarti adalah 5 untuk FPB-nya. Gitu. Sekarang untuk KPK. Awas, ada kunci lagi nih di KPK. Kalau tadi adalah angka kembar aja yang diambil, 2 sama 3 ini kan bukan kembar tuh, nggak ada. Cuma ada salah satu aja. Berarti nggak kita ambil untuk di FPB. Tapi kalau kuncinya KPK adalah kita ambil semua. Semua ditulis. Tapi pangkatnya kita cari yang besar. Nah, ini kunci KPK. Semua ditulis. Di sini ada angka berapa?
3. Oke, kita tulis 3. Di sini ada berapa? 5. Di sini ada berapa? 2 pangkat 2. Di sini ada berapa? 5. Lah, 5 kan udah selesai di sini. Berarti cuma ini aja yang ditulis, nggak usah di double 5 lagi. Cukup ini aja. Kemudian kita kalikan. 3 kali 5 adalah 15. 2 pangkat 2 adalah 4. Atau kalau misalkan dijabarkan bisa Bu Guru tulis seperti ini. 2 pangkat 2 berarti 2-nya dikali 2. 3 kali 5, 15. 2 kali 2, 4. 15 kali 4 adalah 60. Berarti FPB-nya adalah 5 dan KPK-nya adalah 60. Begitu. Gimana? Masih bingung? Masih nggak mudeng? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, tentukan FPB dan KPK dari bilangan 25 dan 50. Seperti tadi, kita mengikuti stepnya ini. Langkah pertama, kita bikin pohon faktornya dulu. Pohon faktor dari 25 dan 50. 25 dulu. 25. 5 adalah angka ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Apakah bisa bagi 3? Tidak bisa bagi 3. Apakah bisa bagi 5? Oh iya, 25 bisa bagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. Selanjutnya adalah angka 50. Kita tulis 50. 0 bilangan genap bukan? Tadi Bu Guru udah jelasin tuh. 0 itu genap, berarti kita bisa bagi 2. 50 bagi 2 adalah 25. Kalau bisa langsung enak nih. Kalau nggak bisa, porokapet kayak tadi. Makanya porokapet itu penting. Kemudian 25 bisa dibagi 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Kalau Bu Guru kan langsung nih bisa langsung hitung-hitung gitu. Nah, kalau kalian harus pikirkan dulu step by stepnya. 25, 5 genap apa enggak ya? Oh, 5 itu bukan genap, 5 itu ganjil. Kalau 5 itu ganjil berarti nggak bisa bagi 2. Kalau bagi 3 kira-kira bisa nggak ya? 3 kali berapa ya hasilnya 25 ya? Oh, nggak ada 3 kali berapa hasilnya 25. Berarti bukan 3. Coba 5 kali berapa ya hasilnya 25? Oh, 5 kali 5 25. Berarti 25 nya bisa dibagi 5. 25 bagi 5 nanti hasilnya adalah 5. Gitu cara berpikirnya ya. Harus kalian step by step satu-satu gitu dicoba dulu. Dari yang paling kecil kok, jangan diloncati. Karena khawatirnya nanti ada yang terlewat. Jadi lebih baik urut seperti yang Bu Guru tuliskan di sini. Itu kuncinya. Lanjut, setelah kita menentukan pohon faktor, kita cari faktorisasinya. Gampang kayak tadi. Faktorisasinya dari 25. Kita ambil nih anak cabangnya 5 kali 5. Karena angkanya sama, kita bisa tulis 5 pangkat 2 atau 5-nya 2 kali gitu. Kemudian yang 50 juga seperti itu. Ada angka 2, angka 5, dan angka 5. Berarti kita tulis 2 kali 5 kali 5. Seperti tadi, 5-nya ini ada 2, kita gandengkan jadi 1. 2 kali 5 pangkat 2. Yang diperhatikan yang mana, Bu? Yang diperhatikan adalah yang ini, yang paling ujung ini. Yang lain norekan, udah, jangan diperhatikan lagi. Nanti kalau kalian perhatikan nanti malah bingung. Jadi fokus sama yang Bu Guru kasih warna merah aja. Kita tentukan FPB. FPB-nya. FPB udah ya, jangan lihat yang lain ya. FPB kuncinya angkanya kembar, pangkatnya yang kecil. Coba perhatikan angkanya yang kembar mana, angka berapa? Angka 5, Bu. Soalnya kalau 2 yang atas ini nggak ada 2-nya, berarti nggak kembar, cuma 5 aja yang kembar. Oh, bagus, pintar. Pangkatnya pangkat berapa?
ini 5-nya pangkat 2, yang ini 5-nya pangkat 2, berarti yang kita ambil ya 5 pangkat 2. Oh iya, bagus. 5 pangkat 2 itu sama artinya adalah 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25 gitu. Kalau di faktorisasi prima itu yang kembar kita jadiin 1. Tapi kalau udah menentukan FPP dan KPK, yang kembar atau yang punya pangkat ini malah dipecah supaya mendapatkan hasil akhirnya. Lanjut, setelah kita menemukan FPP, kita cari KPK. Lagi fokusnya sama yang keduanya ini. Semua ditulis, pangkatnya ambil yang besar. Oke. Semua ditulis. Ada angka 5 pangkat 2, kita tulis 5 pangkat 2. Yang di bawah ada angka 2, tulis 2. Kemudian ini 5 lagi, Bu. Kalau 5 lagi nggak usah tulis lagi, apalagi pangkatnya udah sama. Jadi pakai ini aja, nggak usah tulis lagi. Gitu. Kemudian 5 pangkat 2, maaf ya. Nah, 5 pangkat 2 ini sama dengan 5 kali 5. Kemudian 2-nya kita tulis lagi 2. 5 kali 5 25. Dikali 2 hasilnya adalah, ayo berapa? Ayo coba tak ajarin untuk bersusun nih. Tadi kan udah ada tutorialnya untuk rokapit, sekarang perkalian bersusun. 25 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. 2 kali 5 adalah 10. 10 tambah 2, 12. Berarti hasilnya adalah 125. Udah gitu doang, gampang banget. Ini ya berarti hasil akhirnya ini yang kita ambil FPB nya 25, KPK nya 125 gitu. Easy. Akan lanjut ke contoh soal nomor 3. Let's go. Tadi kan cuma 2 bilangan nih, 2 bilangan aja kita mencari FPB dan KPK nya. Sekarang kita akan menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan. Langsung aja ya. Seperti tadi tetap langkah-langkahnya. Kita membuat bangun faktor dulu dari 12, 18, dan 24. 12 bisa bagi 2, hasilnya 6. Bisa bagi 2, hasilnya adalah 3. 18 bisa bagi 2, hasilnya 9. Bisa bagi 3, hasilnya adalah 3. 24 juga gitu, bisa bagi 2, hasilnya 12. Bisa bagi 2, hasilnya 6. Bisa bagi 2, hasilnya 3. Mentok nih di angka 2 sama 3, dan mereka adalah bilangan prima. Jadi selesai untuk bahan faktornya, selesai nih. Langkah pertama beres. Langkah kedua, faktorisasi. Seperti tadi, faktorisasinya dari angka 12 kita ambil yang ujung-ujung, 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. Karena 2-nya ada 2, kita jadikan 1 menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Untuk 18, 2, 3, 3. 2 kali 3 kali 3. Atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Karena 3-nya sama. Dan yang terakhir yang 24. 2, 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 2-nya yang sama kan ada 3 nih. Berarti kita pangkatnya 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya cuma 1, jadi ini 3 pangkat 1. Step 2 atau langkah yang kedua, faktorisasi sudah selesai. Selanjutnya kita menentukan FPB dan KPK dari ketiga faktorisasi tersebut. Dan yang kita perhatikan adalah ininya. Yuk fokus sama yang buku ruling kari merah nih. Karena kalau nggak begini nanti kalian bingung.
FPP ya, masuk ke FPP. FPP kita cari angka kembar pangkat kecil. Dari ketiga ini ada nggak yang kembar? Ada dong, itu Bu, 2. Ya betul, 2-nya kembar. Ada lagi nggak? 3 Bu. Ya betul, 3. Kemudian kita ambil pangkat yang kecil. Di sini kan 2 pangkat 2, sini 2 pangkat 1, sini 2 pangkat 3. Pangkat yang kecil adalah 2 pangkat 1. Berarti sini kita pangkatkan 1. Kemudian 3. Ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1. Mana yang kita ambil? Pangkat 1, karena harus yang kecil yang kita ambil untuk FPP. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Sekarang KPK. KPK itu semua ditulis pangkat yang besar. Nah, semua yang ditulis ini cuma ada angka 2 dan 3. Berarti kita tulis juga 2 kali 3. 2-nya kita cari pangkat yang besar. Mana pangkat besar? 1, 2, atau 3? Yang paling besar 3 ya. Berarti sini kita tulis 3. Kalau yang 3 pangkat 2 yang mana? Oh maaf, untuk yang 3 kita ambil pangkat yang berapa? Pangkat yang 2. Berarti kalau kita jabarkan untuk menghitung hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2, karena ini kan 3 kali tuh. Kemudian 3 kali 3, karena 3-nya ada 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Nah sekarang 24 kali 3 caranya gimana? Ayo kita kalikan bersusun. 24 kali 3 12. 2 kali 3 6, tambah 1 7. 72. Berarti hasilnya adalah 72. Tuh gampang sekali hasil akhirnya. Ini sama ini enak kalau hafal perkalian, hafal pembagian, bisa porogabet, bisa perkalian bersusun kayak gini tuh pasti mudah banget, pasti bisa. Pertanyaannya, kalau misalkan nih, misal ya, ini cuma contoh aja. Misal di sini ada angka 5. Kira-kira 5 ini masuk di FPP sini enggak? Ditulis enggak ini angka 5? Enggak ditulis. Kenapa? Karena FPP itu kuncinya adalah angka kembar, dan kembarnya itu harus, kalau misalkan di sini 3, berarti di sini juga harus ada 5, harus ada 5. Kalau cuma salah satu aja nggak bisa, ataupun ada 2 gini, ini nggak punya misalkan, nggak bisa kita ambil FPP-nya. Ini 5 ini gitu, harus ketiga-tiganya. Kalau misalkan cuma 2 bilangan ya harus sama dua-duanya, kalau 3 ya tiga-tiganya gitu untuk FPP. Terus KPK harus ditulis semua, walaupun salah satu ada yang nggak punya, tetap ditulis gitu. Oke semuanya, sekarang kita ada pada tahap kesimpulan dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari pada video ini. Dengan kesimpulan ini, semoga kalian bisa lebih mudah memahaminya. Dan saran Bu Guru, ini benar-benar harus ditulis beserta contoh-contoh soal yang Bu Guru berikan. Karena kalau kalian nggak sambil nulis di buku catatan, kalian akan pasti bingung, nggak tahu maksudnya gimana, nggak tahu ini gimana. Padahal udah nonton, tapi nonton aja nggak cukup. Sekali nonton pun juga nggak cukup. Oke, kembali lagi membahas tentang kesimpulan ya. Seperti tadi, Bu Guru sering banget ngulang ini dari tadi. Kita harus tahu bilangan prima ya, dan angka yang sering dipakai adalah angka-angka kecil seperti ini, 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Masih banyak sebenarnya, cuman yang paling sering kepake yang ini untuk pohon faktor. Langkah-langkah dalam menentukan FPP dan KPK seperti yang Bu Guru tekankan, pembelajarannya Bu Guru ini fokus pada pohon faktor. Ada banyak cara dan kalian bisa mencarinya dari berbagai sumber, terserah. Yang penting langkah-langkahnya benar ya. Langkah-langkahnya untuk pohon faktor, kita pasti harus bikin pohon faktor ya tentunya. Kemudian menentukan faktorisasi primanya dan menentukan FPP dan KPK.
Kemudian FPB itu kalau misalkan udah terbentuk faktorisasi, kita pilih angka yang kembar saja, kemudian pangkatnya yang kecil. Kalau KPK semuanya ditulis tapi pangkatnya yang besar, jadi kebalikannya dari FPB dan KPK. Gitu, gampang kan? Ayo wajib tulis supaya hafal, supaya ingat selalu dan paham, itu penting. Demikian pembelajaran untuk hari ini tentang FPB dan KPK. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan, dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa terserap oleh kalian. Walaupun memang lebih enak kalau pertemuan ya pembelajarannya, tapi semoga kalian bersabar dengan segala kondisi ini. Kalian bisa belajar dari berbagai sumber yang sekiranya menurut kalian itu lebih mudah kalian pahami. Yang penting ilmunya bermanfaat ya. Bu Guru mohon pamit. Terima kasih kalian telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf, dan kurangnya pasti dari saya, selebihnya dari Allah. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.